Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Agustin Budi Arini. Pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan pengujian ALT atau angka lempeng total, atau biasa juga disebut dengan TPC atau total plate count. Nah, sebelum dilaksanakan kegiatan pengujian ini, maka harus dilakukan persiapan untuk bahan-bahan terlebih dahulu. Nah, bahan-bahan apa yang akan kita pakai untuk pengujian ALT? Yang pertama, kita akan membuat stok BFP atau membuat stok butterfeed phosphate buffer. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, kita menimbang dulu sebanyak 3,4 gram KH2PO4 atau kalium dihidrogen fosfat. Kemudian setelah itu dilakukan penambahan Aquades sebanyak 500 ml. Nah, setelah ditambahkan Aquades 50 ml, kemudian kita mengatur pH-nya pada 7,2. Nah, pengaturan pH 7,2 ini dilakukan dengan penambahan NaOH 0,1 normal. Nah, nanti bagaimana cara pembuatan NaOH 0,1N akan saya jelaskan selanjutnya. Setelah pH diatur dan diperoleh pH stok BFP-nya 7,2, maka kita tambahkan Aquades. Dalam hal ini sebelum kita tambahkan Aquades, setelah ditempatkan tadi, kita pindah ke labu ukur 100 ml. Ya, setelah dipindahkan ke labu ukur 100 ml, kemudian kita tambahkan Aquades sampai tanda tera pada labu ukur 100 ml. Nah, kemudian setelah ditera sampai 100 ml, selanjutnya dipindahkan kepada atau ke dalam laboratori botol yang 100 ml, kemudian kita lakukan proses sterilisasi pada 121 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, kembali kita ke pembuatan larutan NaOH 0,1N. Bagaimana cara membuatnya? Kita lihat di sini. Cara membuat NaOH 0,1N sebanyak 50 ml, di mana kita pakai rumusnya normalitas sama dengan gram per mililiter dikalikan 1000 dibagi dengan volumenya dalam mililiter. Seharusnya dikalikan dengan valensi. Di sini ada valensi. Nah, karena valensinya 1, maka N yang kita mau buat sebanyak 0,1, kemudian gramnya adalah gram berapa yang harus kita timbang, kemudian MR-nya NaOH, MR-nya 40, dikalikan dengan 1000, dibagi dengan volumenya kita yang mau buat sebanyak 50 ml. Ini 1000 dibagi 50-nya, kemudian dari sini turun gram sama dengan 0,1 dikalikan 40 dibagi dengan 20. Hasilnya sebanyak 0,2 gram. Jadi untuk membuat NaOH 0,1N, maka kita harus menimbang 0,2 gram NaOH, kemudian dilarutkan dengan Aquades sampai tanda tera 50 ml. Selanjutnya, dari stok BFP ini, maka ini setelah disterilkan bisa kita gunakan sebagai larutan kerja. Nah, bagaimana cara pembuatan larutan kerjanya? Pada larutan kerja ini, dasarnya adalah 10 ml dari stok BFP dilarutkan atau digunakan untuk 1 liter larutan kerja. Sehingga kita harus menghitung berapa banyaknya stok BFP ini yang harus kita ambil untuk membuat larutan kerja. Nah, sehingga kita harus menghitung dulu berapa kebutuhan larutan kerja yang akan kita gunakan untuk pengujian ALT. Nah, di sini kebutuhan larutan kerjanya yang pertama adalah untuk homogenisasi.
Homogenisasi itu adalah pencampuran antara sampel dengan larutan pengencer. Nah, di sini hari ini nanti kita insya Allah akan melakukan 2 macam sampel sehingga kita membutuhkan 2 larutan untuk kegiatan homogenisasinya. Sehingga untuk homogenisasi kita membutuhkan 2 botol, masing-masing dari kebutuhan untuk homogenisasinya sebanyak 225 ml. Sehingga untuk 2 sampel kita membutuhkan 450 ml larutan kerja atau larutan BFP. Kemudian kita juga membutuhkan untuk tabung reaksi atau test tube, di mana tabung reaksi ini kita gunakan sebagai pengenceran yang lebih rendah. Mulai dari pengenceran 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3 dan selanjutnya. Selain itu, test tube atau tabung reaksi ini juga kita hitung, salah satunya adalah untuk nanti kita melaksanakan kontrol media untuk mengetahui apakah BFP yang sudah kita buat itu sudah steril atau belum. Nah, masing-masing tabung reaksi itu volumenya sebanyak 9 mili. Maaf, ini keliru. Ini 9 mili. 10 tuh, sorry. Ini jadi tabung reaksinya yang kita butuhkan, masing-masing tabung reaksi itu membutuhkan 90 mili. Nah, kita hari ini akan membuat sebanyak 10 tabung reaksi, sehingga kebutuhannya adalah 9 mili dikalikan dengan 10 tabung diperoleh 90 ml larutan kerja. Kemudian kita jumlahkan dari larutan untuk homogenisasi dan juga larutan untuk tabung reaksinya. 450 mili ditambah 90 mili, maka totalnya sebanyak 540 ml. Dari 540 mili ini kita hitung berapa mililiter larutan dari stok BFP yang harus kita ambil. Nah, dasarnya adalah ini tadi, 10 ml untuk tiap 1 liter larutan kerja. Sehingga dari larutan stok yang harus diambil sebanyak 540 ml dibagi dengan ini 1 liter atau 1000 ml dikalikan dengan volume yang dibutuhkan atau 10 ml, sehingga diperoleh hasil 5,4 ml. 5,4 mili inilah yang harus kita ambil dari stok BFP-nya. Ya, jadi 5,4 mili dari stok BFP kita ambil, sehingga ini nanti diencerkan dengan akuade sampai 540 mili. Inilah yang disebut dengan larutan kerja. Nah, setelah itu tadi ada BFP, kita bikin stoknya, kemudian kita juga membuat larutan kerja BFP-nya. Nah, salah satu hal yang penting pada penghitungan ALT ini adalah media untuk pertumbuhan bakterinya. Nah, media untuk pertumbuhannya itu kita menggunakan pletkon agar atau biasa disebut dengan PCA. Nah, dari PCA ini maka kita harus menghitung berapa kebutuhan PCA sehingga nanti kita bisa memperoleh berapa gram PCA yang harus kita timbang. Nah, jadi di sini untuk PCA-nya kebutuhannya adalah 15 ml tiap cawan tetri. Kemudian kebutuhan kita hitung untuk 2 sampel tadi, maka dibutuhkan PCA-nya sebanyak 15 cawan. Dengan perhitungan 6 cawan itu untuk sampel yang pertama, kemudian 6 cawan lagi untuk sampel yang kedua, berarti 6 ditambah 6 12. Kemudian ada sisa 3.
Sisa 3 itu dipakai apa? 1 dipakai untuk kontrol lingkungan, kemudian 2 dipakai untuk kontrol media, yang ketiga adalah kontrol media PCA itu sendiri. Nah, sehingga untuk 15 cawan ini dibutuhkan sebanyak 15 cawan dikalikan dengan 15 mili untuk masing-masing cawan, sehingga diperoleh kebutuhan PCA-nya sebanyak 225 ml. Nah, dari 225 ml itu kita harus menghitung lagi berapa PCA yang harus kita timbang. Nah, dari 225 kita bisa menghitung berapa PCA yang harus ditimbang, yaitu dengan cara 225 ml dikalikan dengan 22,5 gram dibagi dengan 1000 mili. Nah, Bu, dari mana 22,5 gram ini? 22,5 gram itu diperoleh dari label yang tertera pada produknya. Sebentar. Nah, jadi anak-anak bisa lihat di sini ya. Ini yang pertama, labelnya terlebih dahulu, plate count agar. Kemudian kalian bisa lihat di sini bagaimana cara pembuatannya. Nah, di sini pada pembuatannya itu sudah disebutkan bahwasannya ini preparation dissolve 22.5 gram and then di sini untuk 1 liter demineralized water. Nah, jadi 22,5 gram itu diperolehnya dari label yang tertera pada produk. Baik, kita lanjutkan. Jadi di sini akan ketemu PCA yang harus ditimbang, yaitu 225 dikalikan dengan 22,5 gram untuk 1000 ml, sehingga diperoleh 5,06 gram. Sehingga nanti yang harus dilakukan adalah menimbang 5,06 gram PCA, kemudian kalian bisa menambahkan Aquades sebanyak 225 ml sesuai dengan kebutuhan yang di sini tadi. Kemudian dilakukan proses homogenisasi, ya. Homogenisasi ini dilakukan di atas hot plate atau pemanas. Fungsinya adalah supaya semua granulnya ini dapat larut dengan sempurna. Ya, setelah itu nanti setelah proses pemanasan maka dilakukan sterilisasi sama semuanya, sterilisasinya pada 121 derajat Celcius selama 15 menit. Ya, jadi ini adalah semua kebutuhan larutan yang harus kalian persiapkan sebelum melakukan pengujian ALT. Nah, selanjutnya nanti hari ini kita akan melakukan praktikum bagaimana cara mempersiapkan semua media sampai nanti media tersebut bisa digunakan untuk pengujian ALT. Silakan menyimak video berikutnya. Baik, yang pertama kita akan melakukan pembuatan larutan NaOH 0,1N. Sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi, maka yang dilakukan adalah harus menimbang sebanyak 0,2 gram NaOH. Nah, jadi yang pertama ini kita timbang dulu NaOH-nya. Nah, kurang lebih sebanyak 0,2 gram. Selanjutnya, dari NaOH yang sudah ditimbang, kemudian kita pindahkan ke dalam gelas piala. Kita pindahkan ke dalam beker gelas.
Nah, setelah kita pindahkan, kemudian kita larutkan dengan aquades. Volumenya adalah di bawah volume yang diinginkan. Nah, karena tadi volumenya kita akan membuat sebanyak 50 mili, setidaknya kita membutuhkan volume sebanyak separuhnya, bisa 25, juga bisa 30 mili. Kemudian kita lakukan homogenisasi. Kita homogenkan, kita di sini menggunakan hot plate, ya. Kita homogenkan sampai semua padatan NaOH terlarut dengan sempurna. Jadi jangan sampai ada NaOH yang belum larut, ya. Jadi ini proses pelarutan NaOH dengan menggunakan aquades, ya. Ini kita tunggu sampai semuanya larut. Nah, proses pelarutan NaOH ini tidak perlu dengan menggunakan panas. Jadi kita cukup dengan melakukan stirrer atau pengadukan saja tanpa melakukan pemanasan. Pada proses pelarutan NaOH ini akan terjadi reaksi eksoterm, ya. Jadi di sini nanti kalau kalian bisa pegang di sini reaksinya agak menghangat, ya, agak hangat. Ini ya, inilah yang disebut dengan reaksi eksoterm atau menghasilkan panas. Oke, ini masih sedikit lagi, masih ada yang belum larut, kita tunggu. Cara mengeceknya apakah sudah larut atau belum, maka stirrernya kita hentikan dulu, stirrernya kita matikan dulu. Kemudian kita bisa cek di sini apakah masih ada granul yang belum larut atau belum. Nah, karena ini sudah tidak ada butirannya lagi, maka semua NaOH-nya sudah larut dengan sempurna. Kita lanjut ke proses berikutnya, ya. Kita ambil dulu magnetnya, kemudian kita pindahkan ke labu ukur 50 mili. Nih, kemudian kita bilas, ya. Kita bilas sisa-sisa larutan yang masih tersisa di dalam gelas piala. Oke, kita masukkan lagi ke dalam labu ukur. Nah, kemudian dilakukan proses penambahan aquades sampai mendekati tanda tera, ya. Anak-anak bisa lihat di sini ada tanda tera atau tanda batas 50 mili. Oke, ini jadi mendekati tanda teranya, kemudian ditambahkan dengan aquades. Nambahinnya diusahakan dari dindingnya untuk menghindari adanya percikan yang di tengah. Oke. Bisa di-zoom. Nah, jadi yang dilihat itu adalah tanda batas atau tanda meniskus cekung yang ada di bawah. Ini, ya. Terus kemudian cara melihat tanda batasnya sudah selesai atau belum juga dengan bola mata kita yang sejajar dengan tanda garis batas yang diinginkan. Jadi jangan sampai kita melihatnya dari atas seperti ini, atau juga jangan sampai dilakukan labu ukurnya yang ditaruh ke atas, akan tetapi melakukan penempatan tanda batas dengan cara mata kita sejajar dengan tanda batas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang kembali dengan saya Agustin Budi Arini. Pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan pengujian ALT atau angka lempeng total, atau biasa juga disebut dengan TPC atau total plate count. Nah, sebelum dilaksanakan kegiatan pengujian ini, maka harus dilakukan persiapan untuk bahan-bahan terlebih dahulu. Nah, bahan-bahan apa yang akan kita pakai untuk pengujian ALT? Yang pertama, kita akan membuat stok BFP atau membuat stok butterfield phosphate buffer. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, kita menimbang dulu sebanyak 3,4 gram KH2PO4 atau kalium dihidrogen fosfat. Kemudian setelah itu dilakukan penambahan Aquades sebanyak 500 ml. Nah, setelah ditambahkan Aquades 50 ml, kemudian kita mengatur pH-nya pada 7,2. Nah, pengaturan pH 7,2 ini dilakukan dengan penambahan NaOH 0,1 normal. Nah, nanti bagaimana cara pembuatan NaOH 0,1N akan saya jelaskan selanjutnya. Setelah pH diatur dan diperoleh pH stok BFP-nya 7,2, maka kita tambahkan Aquades. Dalam hal ini sebelum kita tambahkan Aquades, setelah ditempatkan tadi, kita pindah ke labu ukur 100 ml. Ya, setelah dipindahkan ke labu ukur 100 ml, kemudian kita tambahkan Aquades sampai tanda tera pada labu ukur 100 ml. Nah, kemudian setelah ditera sampai 100 ml, selanjutnya dipindahkan kepada atau ke dalam laboratori botol yang 100 ml, kemudian kita lakukan proses sterilisasi pada 121 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, kembali kita ke pembuatan larutan NaOH 0,1N. Bagaimana cara membuatnya? Kita lihat di sini. Cara membuat NaOH 0,1N sebanyak 50 ml, di mana kita pakai rumusnya normalitas sama dengan gram per mililiter dikalikan 1000 dibagi dengan volumenya dalam mililiter. Seharusnya dikalikan dengan valensi. Di sini ada valensi. Nah, karena valensinya 1, maka N yang kita mau buat sebanyak 0,1, kemudian gramnya adalah gram berapa yang harus kita timbang, kemudian MR-nya NaOH, MR-nya 40, dikalikan dengan 1000, dibagi dengan volumenya kita yang mau buat sebanyak 50 ml. Ini 1000 dibagi 50-nya, kemudian dari sini turun gram sama dengan 0,1 dikalikan 40 dibagi dengan 20. Hasilnya sebanyak 0,2 gram. Jadi untuk membuat NaOH 0,1N, maka kita harus menimbang 0,2 gram NaOH, kemudian dilarutkan dengan Aquades sampai tanda tera 50 ml. Selanjutnya, dari stok BFP ini, maka ini setelah disterilkan bisa kita gunakan sebagai larutan kerja. Nah, bagaimana cara pembuatan larutan kerjanya? Pada larutan kerja ini dasarnya adalah 10 ml dari stok BFP dilarutkan atau digunakan untuk 1 liter larutan kerja. Sehingga kita harus menghitung berapa banyaknya stok BFP ini yang harus kita ambil untuk membuat larutan kerja. Nah, sehingga kita harus menghitung dulu berapa kebutuhan larutan kerja yang akan kita gunakan untuk pengujian ALT. Nah, di sini kebutuhan larutan kerjanya yang pertama adalah untuk homogenisasi. Homogenisasi itu adalah pencampuran antara sampel dengan larutan pengencer.
Nah, di sini hari ini nanti kita insya Allah akan melakukan 2 macam sampel sehingga kita membutuhkan 2 larutan untuk kegiatan homogenisasinya. Sehingga untuk homogenisasi kita membutuhkan 2 botol, masing-masing dari kebutuhan untuk homogenisasinya sebanyak 225 ml. Sehingga untuk 2 sampel kita membutuhkan 450 ml larutan kerja atau larutan BFP. Kemudian kita juga membutuhkan untuk tabung reaksi atau test tube, di mana tabung reaksi ini kita gunakan sebagai pengenceran yang lebih rendah, mulai dari pengenceran 10⁻², 10⁻³ dan selanjutnya. Selain itu, test tube atau tabung reaksi ini juga kita hitung, salah satunya adalah untuk nanti kita melaksanakan kontrol media untuk mengetahui apakah BFP yang sudah kita buat itu sudah steril atau belum. Nah, masing-masing tabung reaksi itu volumenya sebanyak 9 mili. Maaf, ini keliru. Ini 10 tuh, sorry. Ini jadi tabung reaksinya yang kita butuhkan, masing-masing tabung reaksi itu membutuhkan 90 mili. Nah, kita hari ini akan membuat sebanyak 10 tabung reaksi, sehingga kebutuhannya adalah 9 mili dikalikan dengan 10 tabung diperoleh 90 ml larutan kerja. Kemudian kita jumlahkan dari larutan untuk homogenisasi dan juga larutan untuk tabung reaksinya. 450 ml ditambah 90 ml, maka totalnya sebanyak 540 ml. Dari 540 ml ini kita hitung berapa mililiter larutan dari stok BFP yang harus kita ambil. Nah, dasarnya adalah ini tadi, 10 ml untuk tiap 1 liter larutan kerja. Sehingga dari larutan stok yang harus diambil sebanyak 540 ml dibagi dengan ini 1 liter atau 1000 ml dikalikan dengan volume yang dibutuhkan atau 10 ml, sehingga diperoleh hasil 5,4 ml. 5,4 ml inilah yang harus kita ambil dari stok BFP-nya. Ya, jadi 5,4 mili dari stok BFP kita ambil, sehingga ini nanti diencerkan dengan aqua sampai 540 mili. Inilah yang disebut dengan larutan kerja. Nah, setelah itu tadi ada BFP, kita bikin stoknya, kemudian kita juga membuat larutan kerja BFP-nya. Nah, salah satu hal yang penting pada penghitungan ALT ini adalah media untuk pertumbuhan bakterinya. Nah, media untuk pertumbuhannya itu kita menggunakan Platkon agar atau biasa disebut dengan PCA. Nah, dari PCA ini maka kita harus menghitung berapa kebutuhan PCA, sehingga nanti kita bisa memperoleh berapa gram PCA yang harus kita timbang. Nah, jadi di sini untuk PCA-nya kebutuhannya adalah 15 ml tiap cawan Petri. Kemudian kebutuhan kita hitung untuk 2 sampel tadi, maka dibutuhkan PCA-nya sebanyak 15 cawan. Dengan perhitungan 6 cawan itu untuk sampel yang pertama, kemudian 6 cawan lagi untuk sampel yang kedua, berarti 6 ditambah 6 12, kemudian ada sisa 3.
Sisa 3 itu dipakai apa? 1 dipakai untuk kontrol lingkungan, kemudian 2 dipakai untuk kontrol media, yang ketiga adalah kontrol media PCA itu sendiri. Nah, sehingga untuk 15 cawan ini dibutuhkan sebanyak 15 cawan dikalikan dengan 15 mili untuk masing-masing cawan, sehingga diperoleh kebutuhan PCA-nya sebanyak 225 ml. Nah, dari 225 ml itu kita harus menghitung lagi berapa PCA yang harus kita timbang. Nah, dari 225 kita bisa menghitung berapa PCA yang harus ditimbang, yaitu dengan cara 225 ml dikalikan dengan 22,5 gram dibagi dengan 1000 mili. Nah, Bu, dari mana 22,5 gram ini? 22,5 gram itu diperoleh dari label yang tertera pada produknya. Sebentar. Nah, jadi anak-anak bisa lihat di sini ya. Ini yang pertama, labelnya terlebih dahulu plate count agar. Kemudian kalian bisa lihat di sini bagaimana cara pembuatannya. Nah, di sini pada pembuatannya itu sudah disebutkan bahwasannya ini preparation dissolve 22.5 gram and then di sini untuk 1 liter demineralized water. Nah, jadi 22,5 gram itu diperolehnya dari label yang tertera pada produk. Baik, kita lanjutkan. Jadi di sini akan ketemu PCA yang harus ditimbang, yaitu 225 dikalikan dengan 22,5 gram untuk 1000 ml, sehingga diperoleh 5,06 gram. Sehingga nanti yang harus dilakukan adalah menimbang 5,06 gram PCA. Kemudian kalian bisa menambahkan Aquades sebanyak 225 ml sesuai dengan kebutuhan yang di sini tadi. Kemudian dilakukan proses homogenisasi, ya. Homogenisasi ini dilakukan di atas hot plate atau pemanas. Fungsinya adalah supaya semua granulnya ini dapat larut dengan sempurna. Ya, setelah itu nanti setelah proses pemanasan maka dilakukan sterilisasi sama semuanya, sterilisasinya pada 121 derajat Celcius selama 15 menit. Ya, jadi ini adalah semua kebutuhan larutan yang harus kalian persiapkan sebelum melakukan pengujian ALT. Nah, selanjutnya nanti hari ini kita akan melakukan praktikum bagaimana cara mempersiapkan semua media sampai nanti media tersebut bisa digunakan untuk pengujian ALT. Silakan menyimak video berikutnya. Selanjutnya, dari larutan yang sudah kita tera ini tadi, kemudian kita lakukan homogenisasi, atau kita campurkan. Nah, ini kita campurkan supaya semuanya larut dengan sempurna. Ya. Nah, sekiranya sudah cukup sempurna, maka kita bisa pindahkan ke wadah yang sudah kita persiapkan. Nah, jadi ini kita bisa pindahkan ke dalam gelas piala sesuai dengan wadahnya. Di sini kita menggunakan gelas piala 100
mili. Nah, inilah larutan NaOH 0,1 N yang akan kita gunakan untuk mengatur pH pada larutan stok. Baik, hari ini kita akan melanjutkan lagi bagaimana cara membuat stok BFT. Nah, sesuai dari yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya yang pertama-tama kita harus menimbang 3,4 gram KH2PO4. Nah, jadi ini kita menimbang KH2PO4 sebanyak 3,4 gram. Sebanyak 3,4 gram. Ya, jadi kita menimbang dulu K2P4-nya 3,4 gram. Setelah itu kita pindahkan ke gelas piala. Kita pindahkan ke gelas piala. Oke. Setelah kita pindahkan, kemudian kita mengukur aquades sebanyak 50 ml. Oke, kita ukur aquadesnya sebanyak 50 ml. Ya, jangan lupa mengukurnya menggunakan gelas ukur. Nah, setelah kita mengukur aquades, kemudian kita pindahkan ke gelas piala. Kita pindahkan ke gelas piala. Nah, selanjutnya kita homogenisasi dengan menggunakan stirrer. Nah, jadi kita lakukan proses pengadukan sampai homogen. Nah, ini proses homogenisasi ini dilakukan sama seperti pada saat menghomogenkan NaOH tadi, jadi sampai semuanya larut sempurna, jadi tidak ada lagi padatan yang masih belum terlarut. Oke, kita hentikan sejenak untuk kita ngecek apakah sudah terlarut atau belum. Nah, anak-anak bisa lihat di sini, nih sudah, ini ternyata masih ada butiran yang ada di bagian bawah. Nih, sehingga proses pengadukan perlu kita lakukan lagi.
kita lihat dulu apakah sudah larut atau belum. Nih. Nah, sudah tidak ada lagi butiran yang masih belum larut. Kemudian kita cek ya, kita cek pH-nya, karena diharapkan pada stok BFP ini kita memperoleh pH 7,2. Nah, bagaimana caranya? Kita gunakan pH meter di sini. Kemudian kita masukkan. Nah, kita lihat berapa nilai pH yang tertera pada pH meter di sini. Ya, nih. Nah, kita cek di sini. Nah, kalian bisa lihat pH-nya yang tertera kurang lebih di sini ada 4,9. Nah, pH-nya 4,9. Oh, maaf, 4,5 ternyata. Saya lihatnya. Jadi dari sini karena pH-nya terlalu asam, maka kita harus melakukan proses penetralan dengan menggunakan NaOH. Caranya bagaimana? Ya, jadi ini tetap kita lakukan proses pengadukan. Ya, kita lakukan proses pengadukan. Kemudian kita tambahkan larutan NaOH sedikit demi sedikit. Kemudian kita cek pH-nya. Jadi dari 4,5 kita cek lagi. Ini kita cek lagi berapa pH-nya. Ya, sebentar saya lihat dulu. Nah, ini baru tertera 4,7. Nah, sehingga masih banyak yang harus kita tambahkan. Oke, proses penambahan tetap kita lakukan. Terus. Oke. Kita tunggu sebentar supaya semuanya bisa homogen terlebih dahulu, kemudian nanti baru kita cek lagi pH-nya berapa. Oke, kita hentikan dulu, kita cek lagi pH-nya. pH-nya masih tertera 5,4. Oke, proses penambahan NaOH kita lakukan lagi. Di off dulu aja nggak apa-apa. Di off dulu aja nggak apa-apa deh. Nah, ini kita cek kembali pH-nya berapa. Nah, di sini masih tertera 6,8. Tinggal sedikit lagi. Nah, ini coba kita tambahin lagi NaOH-nya. Oke, kita tunggu sebentar supaya proses pengadukannya bisa homogen. Kita cek kembali.
kita cek kembali. Ini hasilnya masih 6,9. Oke, sedikit lagi. Oke. Karena ini tadi K2PO4+ Aquadesnya terlalu asam ya, jadi kita nambahinnya NaOH-nya jadi agak banyak. Nah, ini 7,1 sudah hampir. Kita tunggu sebentar sampai pH-nya 7,2. Barangkali bisa naik lagi. Nah, kalian bisa lihat sudah naik atau belum ya, ini di sini. Ini 7,1, kita coba tambahin 1 atau 2 tetes lagi. Oke, masih 7,1. Oke. Nah, pH-nya sudah 7,2. Oke, ini kita hentikan. Terus kemudian kita lakukan pengenceran sampai 100 ml. Kita ambil dulu magnetnya, kemudian setelah itu baru kita pindahkan ke labu ukur 100 ml. Kalau nggak bisa langsung aja. Kita pindahkan ke labu ukur 100 ml. Jika kurang maka bisa ditambahkan Aquades sampai tanda tera. Oke, kita bilas bekasnya dari larutan K2PO4-nya, kita bilas di sini. Lakukan pembilasan lagi sampai 3 kali kurang lebih. Kalau sudah mendekati dengan tanda batas, maka kita tambahkan sedikit demi sedikit dengan menggunakan pipet tetes. Ya, jangan lupa pada saat penentuan tanda batas kita yang dilihat adalah meniskus cekungnya. Oke, setelah ini selanjutnya kita lakukan homogenisasi ya, pencampuran supaya semuanya homogen. Ini akan pencampuran sampai semuanya homogen. Jika sudah homogen, maka kita pindahkan ke laboratori botol. Ya, botol sampel. Gunakan sesuai dengan volume secukupnya. Di sini kita menggunakan laboratori botol yang 100 ml. Nah, jadi inilah stok BFP yang siap untuk kita lakukan sterilisasi. Ya, hari ini
proses sterilisasinya nanti dilakukan bersama-sama dengan larutan atau media yang lain yang akan disterilkan. Baik, ketemu lagi untuk proses pembuatan larutan kerja dari stok BFP. Nah, ini adalah stok BFP yang sudah kita sterilisasi pada 121 derajat selama 15 menit. Nah, untuk pembuatan larutan kerja ini sesuai dengan tadi yang sudah saya jelaskan, maka kita akan membuat larutan kerja sebanyak 540 ml. Nah, sehingga dari perhitungan tadi diperoleh bahwa kita harus mengambil 5,4 ml dari stok BFP ini, kemudian dilarutkan dengan Aquades sampai 540 ml. Nah, silakan diperhatikan. Jadi ini akan diambil larutan stok BFP sebanyak 5,4 ml. Pengambilan ini dilakukan dengan menggunakan pipet ukur. Jangan lupa lihat dulu skalanya. Ya, jadi ini sebanyak 5,4 ml. Nah, bisa lihat. Kemudian kita pindahkan ke dalam gelas piala. Setelah dipindahkan ke gelas piala, tahapan selanjutnya adalah kita mengukur Aquades sebanyak 540 ml. Kita mengambil Aquades sebanyak 540 ml. Jangan lupa, setiap mengukur maka kita harus menggunakan gelas ukur. Nah, jadi 540 ml Aquades. Jangan lupa hati-hati untuk melihat skala yang dibutuhkan. Terus sampai atas. Nah, ini sudah mau mencapai 540, hati-hati nanti sudah mau berimpitan dengan skala 540. Nah, ini sudah ada di skala 540. Ini anak-anak bisa lihat. Nih. Kemudian Aquades yang sudah kita ukur, kita masukkan ke dalam gelas piala yang sudah berisi larutan stok BFP. Kemudian kita lakukan homogenisasi atau pengadukan supaya homogen antara larutan stok BFP dengan Aquades yang sudah kita tambahkan.
kalau sudah homogen, maka inilah larutan kerja yang siap untuk kita pindahkan volumenya sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, yang pertama kita mengambil dulu 225 ml larutan kerja yang akan digunakan untuk proses homogenisasi. Jangan lupa gunakan selalu gelas ukur. Jangan lupa juga lihat skalanya supaya kalian bisa melihat atau supaya kalian bisa menentukan di skala berapa kalian harus berhenti untuk menambahkan larutan kerjanya. Nah, jika sudah mulai mendekati dengan skala yang diinginkan, maka silakan ditambahkan sedikit demi sedikit menggunakan pipet tetes. Nah, kalau sudah tepat 225, kemudian pindahkan ke dalam laboratori botol. Bisa menggunakan laboratori botol 250 atau juga bisa menggunakan laboratori botol yang 500 ml. Jadi dipindahkan dari gelas ukur ke dalam laboratori botol. Nah, lakukan yang sama lagi untuk botol yang kedua. Kurang sedikit. Oke, kalau sudah kita pindahkan ke laboratori botol yang kedua. Selanjutnya, sisa dari larutan kerja ini maka kita pindahkan ke dalam tabung reaksi. Masing-masing tabung reaksi itu sebanyak 9 ml. Ambil 9 ml. Nah, ini kemudian pindahkan ke tabung reaksi. Selanjutnya tabung reaksi ini ditutup dengan menggunakan sumbat kapas. Nah, usahakan pada saat membuat sumbat kapas ini
buat serapi mungkin. Taman teruskan aja. Nah, ini jadi ini kita gulung sumber napasnya. Nah, kemudian ini kita sumbat ujungnya. Nah, seperti ini. Untuk mengecek bagaimana kita sudah baik atau belum cara menutup kapasnya, maka nih kita coba. Kalau misalkan kita membuka tutupnya ini dengan cepat seperti ini, maka ini sudah baik. Ya. Nah, jadi semuanya tabung reaksi ini ditutup seperti ini. Lakukan sampai habis. Nah, jadi ini semuanya tabung reaksi yang berisi larutan kerja BFP sudah selesai ditutup dengan kapas semua. Selanjutnya ini kita pindahkan ke wadah, ya. Ini bisa kita pindahkan ke wadah stainless steel, atau bisa kita pindahkan ke gelas piala seperti ini untuk selanjutnya kita sterilkan. Setelah kita tempatkan di wadah, kemudian kita tutup dengan menggunakan plastik. Kemudian kita tutup lagi dengan menggunakan tali. Jadi ini larutan kerja BFP sudah siap untuk kita lakukan proses sterilisasi, ya. Jadi ini ada BFP yang di dalam tabung reaksi, kemudian BFP 225 di laboratori Batel. Selanjutnya setelah ini kita akan membuat media PCA atau plate count agar. Baik, selanjutnya kita akan membuat media PCA atau plate count agar. Nah, di sini dari perhitungan kita sudah dapatkan bahwa PCA yang harus ditimbang sebanyak berapa, Nana? 5,06 gram. Baik, di sini kakak kalian akan mempraktekkan cara menimbang PCA sesuai yang dibutuhkan, yaitu 5,06 gram. Ya. Jadi nimbangnya pakai gelas arloji, kemudian ini saya alasi pakai kertas, tujuannya supaya nanti mempermudah untuk memindahkan serbuk yang sudah ditimbang sehingga tidak banyak yang berceceran seperti itu. Nah, ini jadi kita tumbuk sebanyak 5,06 gram. Masih banyak.
Jadi 5,06 gram PCA sudah ditimbang. Selanjutnya dipindahkan ke dalam air Lemaier sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita di sini pakai air Lemaier yang 250 ml. Nah, jadi ini sudah selesai. Selanjutnya kita melakukan pengukuran Aquades sebanyak 225 ml. Ya, ini. Jadi tambahkan, ukur dulu Aquadesnya sebanyak 225 ml. Jangan lupa cek dulu skalanya di mana kalian harus berhenti. Nah, jadi ini sudah terukur 225 ml. Kita menggunakan gelas ukur yang 250. Selanjutnya kita akan melakukan proses pelarutan PCA dengan menggunakan Aquades. Nih, kita tuang Aquadesnya ke dalam air Lemaier. Kemudian kita panaskan. Nah, proses pemanasannya ini kita menggunakan hot plate, ya. Jadi di sini dilakukan proses pemanasan dengan pengadukan. Nih, nah, jadi dilakukan proses pemanasan dengan pengadukan. Nih, pada awal-awal diusahakan supaya semuanya bisa larut, ya. Jangan sampai di bawah ini nanti tidak larut karena akan mengakibatkan proses karamelisasi. Ya, kita tunggu sampai mendidih. Nah, kalau pemanasannya sudah mulai agak bening seperti ini, kemudian juga sudah mulai timbul gelembung-gelembung udara seperti ini, maka PCA ini sudah mau mulai mendidih. Nah, kalau sudah seperti ini, anak-anak harus hati-hati, harus benar-benar ditunggu. Karena apa? Bisa jadi kalau ini nanti kalian nggak benar-benar mendampingi atau melaksanakan kegiatan ini dengan disiplin, dikhawatirkan nanti akan terjadi overheating. Jadi panas yang berlebih. Nah, di dalamnya ini ada gula. Nah, kalian tahu sendiri gula itu kalau dipanaskan pasti dia akan keluar busanya. Nah, ini kalian kalau nggak hati-hati, ini nanti gelembung-gelembung udara ini akan naik. Nah, bisa-bisa gelembungnya akan tumpah di atas hot plate-nya. Nah, pasti anak-anak kaget kalau seperti ini. Nah, sehingga kalau sudah mau mendidih seperti ini, kalian harus pantau, ya, jangan sampai terjadi overheating. Ya. Ini, kalau sudah mau mendidih seperti ini, kecepatan pengadukannya bisa kalian kurangi. Nah, jadi setelah proses pemanasan ini sampai mendidih, selanjutnya nanti akan kita tutup atau kita sumbat dengan kapas. Setelah itu kita tutup lagi dengan menggunakan aluminium foil atau dengan menggunakan plastik. Nah, ini sudah mulai mendidih, ya.
Ini kita turunkan. Setelah diturunkan, maka magnetnya ini kita ambil terlebih dahulu. Magnetnya kita ambil terlebih dahulu. Jatuh semua. Itu sepatu. Kalau sudah, kita tutup untuk kita sumbat dengan menggunakan kapas. Kita sumbat dengan menggunakan kapas, disumbatnya yang rapi. Setelah disumbat dengan kapas, kemudian kita tutup dengan menggunakan aluminium foil. Kalau sudah, kita tali lagi. Kalau sudah kita buat PCA seperti ini, maka kita siap untuk sterilisasi di dalam autoclave. Nah, setelah semua media yang akan kita siapkan untuk ALT tadi sudah siap, maka selanjutnya adalah proses sterilisasi di dalam autoclave. Nah, ini autoclave yang kita pakai Hirayama. Ini caranya, tekan dulu tombol power on off-nya. Kemudian kita buka tombol unlock-nya. Setelah itu ini kita angkat. Nah, kita cek dulu volume airnya. Nah, kita cek dulu volume airnya. Jangan sampai airnya di bawah dari sarangan itu. Nah, kalau sudah, kemudian kita masukkan keranjang yang berisi media yang sudah kita siapkan. Selanjutnya kita tutup. Kemudian kita setting pada suhu berapa dan waktu berapa kita melakukan proses sterilisasi. Ini kita setting suhunya 121 derajat. Sudah. Kemudian selanjutnya waktunya. Nah, ternyata di sini setting waktunya 20 menit. Kita turunkan menjadi 15 menit. Nah, kalau sudah, kita enter. Nah, setelah ini kemudian kita mulai start. Nah, jangan lupa pada saat awal maka katup pembuangan ini harus kita buka penuh. Ya, ini katup pembuangannya harus kita buka penuh. Fungsinya apa? Supaya nanti tidak terjadi overpressure. Ya, supaya tidak terjadi overpressure. Nah, ini sudah kita buka penuh. Nanti kalau sudah mencapai suhu 100 derajat Celcius, baru katupnya ini kita tutup penuh. Ya, ini kita sembari nunggu. Proses ini agak lama karena tergantung juga dari berapa banyaknya media yang akan kita sterilkan. Nah, baik, kita akan menunggu sampai proses sterilisasi selesai.